Senantiasa kasih Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita untuk melewati hari demi hari, bahkan minggu demi minggu, agar minggu ini kita selalu diberkati Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ucapkan samping kanan kiri kita bahwasanya Tuhan Yesus itu baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, melewati minggu ini Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bahkan setiap pergumulan kami Engkau berikan jawaban. Engkau berikan Bapak kegembiraan yang luar biasa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Berkati kami Bapak. Berkati ibadah ini dari mulai awal hingga akhir. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati pikiran kami Tuhan. Bapak yang baik, berkati nantinya hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Peggy Tulangau Tuhan. Ia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkuasa atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaan, keluarga besarnya, istri dan anaknya Bapak Engkau berkati. Berikan kesehatan buat hamba-Mu ini. Bahkan Tuhan kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Poltaksiahan Bapak. Engkau berkati hamba-Mu ini Bapak. Engkau berikan Bapak hikmat marifat daripada-Mu. Berkati kesehatannya Bapak. Berkati pelayanannya. Berkati istri dan anak-anaknya Bapak. Bahkan Engkau berkati pekerjaannya Bapak. Engkau yang senantiasa menyertai hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat hamba-hamba-Mu Bapak. Buat para pengerja Tuhan yang hadir bahkan yang tidak hadir, bahkan yang sedang berada di online Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkatilah Bapak pergumulan mereka Tuhan. Berkati Bapak, berikan berkat yang terbaik daripada-Mu. Berkati juga Bapak jemaat-jemaat yang hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan Bapak jemaat-jemaat-Mu ini Bapak, Engkau yang bukakan jalan Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik buat jemaat-jemaat-Mu Bapak. Bahkan yang sedang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Engkau berikan lawatan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dari tempat ini juga kami berdoa Bapak buat kota Medan. Shalom kota Medan. Diberkati kota Medan. Diberkati pemerintahan kami. Diberkati ya Bapak wali kota, wakil wali kota kami. Gubernur, wakil gubernur kami Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka Bapak dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia dari mulai Sabang hingga Merauke. Berikan kedamaian, kebaikan Bapak untuk bangsa kami Bapak. Di roda-roda perekonomian, bahkan politik, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami ini Bapak dari mulai awal hingga akhir. Engkau yang berkuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang siap untuk menyembah Tuhan sore malam hari ini. Boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bawa setiap hati kita. Mari bawa seluruh hidup kita untuk menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kau telah nyatakan kesetiaan-Mu itu bagi setiap kami Bapa. Ajarlah kami Tuhan, seperti wanita Narwastu yang mengurapi kaki-Mu. Ajar kami Yesus untuk mengasihi-Mu lebih dari apa yang kami miliki.
ini kami bersama jemaat-Mu membawa pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir nanti Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia menanti setiap janji-Mu Tuhan. Mari katakan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Sore malam hari ini Tuhan, kami mau menjadi seperti wanita Narwastu yang mengurapi kaki-Mu, mengurapi Engkau Tuhan, memberi apa yang terbaik dari dirinya. Dan kami rindu Bapa, ajar kami Tuhan, ajar kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Biar yang Kau mau saja yang terjadi, bukan yang kami mau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini kembali dari awal. Nyatakan dari hatimu yang paling dalam. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kami mau melayanimu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami mau menyembahmu. Mari Bapak Ibu, angkat penyembahanmu, angkat ucapan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Kau Yesus. Lawat setiap kami Bapa, penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kami perlu Engkau Roh Kudus, murnikan setiap hati kami untuk kami boleh melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami. Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, buka hatimu, berikan penyembahan yang terbaik, sebab Dia layak disembah. Kau layak ditinggikan. Roh Kudus, Kau layak terima sembah kami. Berkuasalah Tuhan, bersemayamlah atas pujian penyembahan umat-Mu sore malam hari ini Bapa. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Sikiralah Bapa. Sikiralah Bapa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mau lepaskan Tuhan setiap keterikatan yang membelenggu setiap kami Tuhan. Kami mau patahkan setiap apapun yang menghalangi kami beribadah kepada-Mu Bapa. Bebaskan setiap roh kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus.
setiap kami Bapa. Bebaskan setiap roh kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berubah. Kau terlalu baik bagi setiap kami. Dengan apa kami boleh membalas setiap kebaikan-Mu? Selain kami boleh memuji dan menyembah-Mu dari tempat ini. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Biarlah sampai akhirnya nanti Tuhan, Engkau juga melihat kesetiaan kami kepadamu Bapa. Ini setiap kami Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang selalu menyempurnakan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memilih setiap kami Bapa, maka Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami mau memuji dan meninggikan Engkau dari tempat ini Bapa, biarlah kiranya Engkau yang bertata, Engkau disenangkan atas pujian setiap kami. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita katakan amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh katakan shalom. Shalom. Kita percaya bahwa hidup di dalam Tuhan itu tidak mudah, tapi kita tahu bahwa berjalan bersama Tuhan adalah jalan satu-satunya yang membuat kita mampu untuk menghadapi segala rintangan. Boleh katakan amin. Kami bersuka cita Tuhan, hidup di dalam Engkau. Mari sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari lebih lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ada berapa banyak yang bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat seperti Yesus. Haleluya. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama kami di GBI Elm Hotel. Boleh lambaikan tangannya. Ada satu, ada dua, puji Tuhan. Saya percaya teman-teman saudara-saudara yang beribadah di tempat ini adalah orang-orang yang setia untuk melayani Tuhan. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Dan tak ada alasan kami untuk tidak bersuka cita.
Dan tidak ada alasan untuk kami tidak selalu bersyukur untuk setiap kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap kami. Biar Engkau memberikan hati seperti tanah yang subur. Sehingga ketika firman-Mu ditabur Bapa, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ini setiap hidup kami Bapa, dan kami juga mau mengatur persembahan kami kepadamu. Kami mau memberikan yang terbaik Bapa, biarlah kiranya Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan boleh katakan amin. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Kita angkat pujian kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia.
lagi katakan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidup. Biarkan ku tetap cinta Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak. Ini yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Yesus, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarkan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarkan aku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan telah beri bagi kami, sebab itu kami mau setia Tuhan. Haleluya. Syaralabasando inamadamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Shandora la bayara danamo. Kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kehidupan kami ada di mata-Mu. Kehidupan kami tidak akan pernah lepas dari perhatian-Mu Yesus. Sebab itu Tuhan kami bersyukur dan kami mau akui, terima kasih karena Engkau yang menyertai, karena Engkau yang menolong, karena Engkau yang memulihkan, karena Engkau yang meneguhkan dan menguatkan, karena Engkau yang memberkati, karena Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Maka kami boleh ada sebagaimana kami sore ini. Sebab itu sore ini kami berkata, kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan segala hal yang ada pada kami Tuhan.
Karena kami tahu segala sesuatu yang ada pada kami semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Sore ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang terus mengarahkan hidup kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kami berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Karena firman-Mu adalah pelita yang menerangi perjalanan kami. Sehingga setiap kali kami ada persimpangan perjalanan, ketika firman-Mu ada dalam kami, firman-Mu akan menerangi, menuntun perjalanan kami. Sehingga kami tidak salah memilih dan memutuskan dalam hal apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pengurapan Tuhan Yesus turun, yaitu pengurapan yang mengajari. Bagi setiap kami Tuhan yang mendengar, bagi hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami bergairah untuk firman-Mu. Karena kami sangat yakin firman-Mu adalah dasar kekuatan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajari, tegurilah kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya, saya ucapkan selamat sore dan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saudara, kita bersyukur kalau kita boleh masuk di tahun yang baru, yaitu di tahun yang ke 2022. Saudara, satu hal yang sangat kita syukuri adalah kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, maka itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita di hari-hari yang lalu. Amin saudara. Itu bukti bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu. Mungkin tahun yang lalu kita sudah berpikir suatu hal yang sangat berat. Mungkin di tahun yang lalu kita sudah berpikir tentang satu hal yang saudara sangat sulit untuk kita boleh memasuki. Artinya saudara masuki tahun yang baru atau kita boleh dapat mengakhiri tahun yang lama saudara 2021. Tapi kita melihat kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan setia dengan rencana, dengan rancangan Tuhan. Amin. Saudara, sadarilah kalau kita ada sampai dengan hari ini, sore ini, itu berarti saudara perbuatan tangan Tuhan belum berhenti dalam kehidupan setiap kita. Berarti saudara, Tuhan masih mau pakai kita. Tuhan masih saudara memperlengkapi kita. Tuhan masih saudara mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita kalau kita masih ada hari ini. Karena Filipi 1 ayat 6 berkata saudara, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, artinya kalau Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah mulai bekerja dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan kita, kalau Tuhan sudah menetapkan kita, kalau sudah Tuhan mempercayakan kita apapun, baik kekayaan, baik berkat, baik jabatan, pekerjaan, baik usaha, baik ladang pelayanan, apapun, berarti saudara itu hal yang baik dan Tuhan akan mengerjakannya. Alkitab berkata sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Ingat saudara, Tuhan setia. Karena walaupun kadang sekalipun kita kadang gak setia. Amin. Alkitab berkata saudara dalam Petrus bahwa Allah tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita. Pemazmur berkata janji Tuhan itu adalah murni. Seperti surat emas yang 7 kali dimurnikan. Artinya sebuah tingkat kemurnian yang sangat-sangat layak dipercayai dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah saudara melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita berkata pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Saudara, segala sesuatu gak bisa membatalkan segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Ayub saudara, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan yang berat, Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Kalau seumpamanya dia menguji aku, maka aku akan muncul saudara seperti emas yang murni. Ayub 23 ayat 10 kalau saya gak salah. Saudara, dia berkata, Ayub berkata, sekalipun proses demi proses yang terjadi, tetapi itu hanya sebagai pemurnian untuk sebuah pengudusan, untuk sebuah saudara kemurnian dalam kehidupanku. Makanya di Ayub pasal 42 yang adalah saudara hasil akhir pilihan dan keputusan yang sangat menentukan
untuk sebuah pemulihan Ayub yang ada di titik terendah dalam kehidupannya. Di titik minus dalam kehidupannya. Dia berkata apa saudara? Bahwa saudara Allah itu tidak pernah gagal. Makanya dia mulai berkata kepada Tuhan bahwa dia tahu Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup meninggikan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup melakukan mujizat, Tuhan sanggup bekerja di atas kemampuan manusia. Dengan keyakinan dan pilihan dia menyerahkan kepada Tuhan, maka pemulihan besar-besaran terjadi kepada Ayub. Mujizat yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah saudara, sekali lagi kalau Tuhan izinkan kita masih ada, artinya saudara, Tuhan mau bekerja, Tuhan mau berkarya, Tuhan mau buktikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sedang dalam pergumulan, kalau kita dalam keadaan yang saudara mungkin goyang, maka percayalah, kalau Tuhan masih izinkan kita ada kesempatan untuk teguh, kesempatan untuk pemulihan, kesempatan untuk mengalami mujizat, itu masih terbuka besar, terbuka lebar dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Nah kalau Tuhan sanggup melakukan itu, dan ingat Tuhan kita gak berubah dulu, hari ini, bahkan hari-hari yang ada di depan kita yang belum kita lewati. Maka saudara, apa yang harus menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan saudara di hari-hari, di waktu-waktu ke depan ini, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan setiap kita. Apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita, supaya kita sanggup saudara untuk melewati segala sesuatu, dan kita menemukan bahwa Tuhan masih berkarya, bahwa Tuhan masih sanggup, bahwa Tuhan masih saudara ada melakukan segala sesuatu saudara yang kita butuhkan sesuai dengan menjadi kapasitas Tuhan, yaitu bekerja dalam kesempurnaan. Maka saudara, yang menjadi bagian kita ini saudara harus membangun sebuah kehidupan. Seperti di ibarat yang pertama, harus kita menjaga yang namanya kemurnian dan ketulusan hati kita. Saudara, 2022 ini, bahkan hari-hari selanjutnya, maka kita harus memiliki yang namanya kemurnian. Kita harus memiliki yang namanya ketulusan hati dalam standarnya Tuhan. Mari kita buka dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73, ayatnya yang pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Mazmur 73 sampai Mazmur 89, tema atau perikopnya, hal-hal yang ada di dalamnya memiliki esensi tentang pergumulan dan pengharapan. So di tengah-tengah pergumulan dan pengharapan, perikop daripada Mazmur 73 sampai 89 dimulai dengan Mazmur yang ditulis oleh seorang pemazmur, yaitu Asaf. Nah di ayat yang pertama, Asaf ini mulai menyatakan begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara tahu, Alkitab mencatat orang yang memiliki kemurnian, orang yang memiliki kebersihan, orang yang memiliki ketulusan hati, saudara akan sanggup melihat segala sesuatu dari sisinya Allah. Yaitu apa saudara? Alkitab mencatat bahwa Allah itu baik. Alkitab mencatat bahwa orang akan mampu melihat segala sesuatunya baik dari cara pandangnya Allah ketika pribadi lepas pribadi itu memiliki ketulusan, kebersihan dan kemurnian hati. Ketika saya merenungkan ini, saya menemukan satu hal, bahwa kebersihan, kemurnian dan ketulusan hati adalah sebuah fondasi yang kuat dalam kehidupan perjalanan iman kekristenan kita, saudara. Kenapa? Kan dengar baik. Karena kehidupan kita kan akan terus berhadapan, akan terus mengalami, saudara. Saudara, waktu-waktu tertentu kita akan mengalami keadaan-keadaan yang tersulit, siapapun kita. Waktu-waktu tertentu kita akan mulai berhadapan dengan satu keadaan yang akan memilih kita masih bisa berpengharapan. Pengharapan kepada Tuhan itu masih relevan atau enggak lagi. Masa-masa tertentu kita akan bertemu dengan sebuah realita yang akan membuat kita akan berpikir Tuhan itu ada atau enggak.
Saudara, ini hal-hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Hal-hal yang penting, saudara, dalam situasi-situasi, dalam perjalanan-perjalanan, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Ini hal yang penting, saudara. Makanya pemazmur Asaf itu berkata, ketika kita memiliki hati yang tulus, ketika kita memiliki hati yang bersih, maka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah situasi-situasi yang membuat keterpurukan, realita-realita terpuruk, kita mampu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam keadaan ini yang akan memberikan akhir bahwa semuanya baik. Siapa yang mampu melihat ini, saudara? Hanya orang-orang yang memiliki ketulusan. Hanya orang-orang yang memiliki kebersihan. Hanya orang-orang yang memiliki kemurnian. Artinya, saudara, kemurnian dan kebersihan dan ketulusan hati adalah modal yang penting dalam perjalanan kehidupan setiap kita untuk sampai kepada garis finish daripada rencana, kehendak, rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, siapa Asaf ini, saudara, yang mencatat bahwa Tuhan itu baik bagi orang, saudara, yang bersih hati, yang murni hatinya, saudara. Siapa Asaf? Maka Alkitab mencatat, saudara, kalau saudara cari, search siapa Asaf. Asaf ini, saudara, adalah seorang Lewi. Orang Lewi dalam perjanjian lama pada waktu itu adalah suku yang dikhususkan, saudara, untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dalam kehidupan mereka. Nah, siapa Asaf secara pribadi? Tadi suku. Suku Lewi, kekayaan mereka, harta mereka, kesayangan mereka, itu adalah Tuhan sendiri. Ketika orang Israel dipimpin oleh Yosua meneruskan, saudara, kepemimpinan Musa, waktu membawa keluar orang Israel dari Mesir dengan tujuannya, dari perbudakan tujuannya ke Kanaan, berlimpah air susu dan madunya. Alkitab mencatat, saudara, janji Tuhan itu enggak gagal. Janji Tuhan itu enggak batal. Sekalipun Musa yang menerima janji itu, sekalipun generasi pertama yang Tuhan mau bawa, yang sudah Tuhan bawa keluar dari perbudakan Mesir sampai ke Kanaan, mereka enggak masuk kepada Kanaan. Musa sendiri hanya melihat Kanaan itu, yaitulah janji Tuhan sendiri. Musa sendiri saudara enggak menikmati, saudara, secara utuh. Dia hanya mencicipi, saudara, bukti daripada kekayaan tanah Kanaan janji Tuhan itu. Tapi lihat, janji Tuhan enggak pernah berhenti, enggak gagal. Alkitab catat, ketika Musa mati, maka Tuhan pilih dan angkat yang namanya Yosua. Yosua membawa satu generasi sampai kepada tujuan, yaitu tanah Kanaan. Ketika mereka mulai menyeberangi yang namanya sungai Yordan, maka mereka mulai ketemu dengan orang Het, orang Yebus, saudara, orang Kanaan. Dan Alkitab mencatat, saudara, tidak ada sejarah, saudara, orang Israel pada waktu itu mengalami kekalahan. Pada waktu, saudara, dipimpin oleh yang namanya Yosua. Mereka mengalahkan segala sesuatunya. Perjalanan proses-proses sampai kepada tujuan itu terus mereka alami. Dan Alkitab berkata, tantangan terakhir orang Israel dalam konteks kepemimpinan daripada Yosua adalah mereka harus berhadapan dengan tembok Yeriko yang sangat kuat pada waktu itu. Tapi Allah tetap gak pernah gagal dan Allah gak pernah berhenti sampai kepada garis finish, yaitu janji Tuhan tergenapi. Dan saudara, Alkitab mencatat tantangan tertinggi dan terbesar pada waktu itu, tembok Yeriko itu runtuh. Sehingga Alkitab mencatat orang Israel lewat kepemimpinan Yosua, saudara, mulai menduduki atau meraih janji Tuhan, yaitu Kanaan, berlimpah susu dan madu. Tapi Alkitab mencatat ketika Yosua, saudara, sudah menduduki segala sesuatu, Kanaan dan sekelilingnya menjadi milik pusaka, maka Tuhan berfirman, Yosua, bagikanlah kekayaan-kekayaan itu menjadi milik pusaka daripada setiap suku. Karena Tuhan akan memberkati tanah itu. Dan mulai dari saat itu, saudara, suku-suku dan orang-orang Israel punya wadah, punya kekayaan sendiri. Dan menjadi pilihan keputusan mereka untuk tempat kekayaan mereka itu berkembang, kekayaan mereka itu bertambah, melimpah atau enggak. Tergantung daripada manajemen pengelolaan kehidupan mereka. Saudara, ada 12 suku orang Israel.
Dan Alkitab mencatat Tuhan berkata, ke-11 suku itu bagikan kekayaan. Satu suku kamu gak usah bagikan kekayaan. Karena kekayaan mereka, kehidupan mereka, berkat mereka adalah aku sendiri. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Yaitu orang Lewi, saudara. Sehingga 11 suku itu saudara, kalau mereka bekerja, mereka harus menyisihkan 10% daripada hasil tanah yang mereka terima. Mereka bawa ke rumah Tuhan. Mereka bawa ke bait Allah. Yang saudara itu sudah diperuntukkan untuk orang Lewi. Asaf adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Asaf adalah orang yang selalu ada saudara, melihat saudara mezbah itu. Memberikan korban-korban bakaran di mezbah. Asaf orang yang terus melihat Tuhan bekerja. Asaf adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu manifestasi Tuhan. Dia melihat apa yang banyak orang gak bisa lihat. Dia selalu mengalami yang banyak orang gak ngalami. Sehingga dia berkata Allah itu baik. Tapi dengan perjalanan dan proses kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan ini. Di mulut yang sama di ayat yang pertama yang dia katakan. Tetapi saudara, pada perjalanan proses kehidupan. Ternyata kemurnian, ketulusan dan saudara kebersihan hati seseorang. Itu bisa berubah. Kenapa? Ayat 13 dan ayat 14. Saudara, ayat 13 dan ayat 14 Alkitab berkata. Tadi dia berkata Tuhan itu baik bagi orang yang bersih hati, murni hati. Tapi di ayat yang ke-13. Asaf yang dekat dengan Tuhan. Dia berkata begini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan apa? Hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saya lihat ada sebuah hal pernyataan dari mulut yang sama yang kontra pada akhirnya. Yang sangat bertentangan. Dia bilang sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Berarti dia bilang apa saudara? Kalau kita mau compare dengan ayat yang pertama. Berarti dia berkata saudara. Wah kalau aku pertahankan hati yang bersih. Berarti sia-sia. Artinya saudara. Waduh gak ada baiknya. Aku memiliki hati yang bersih. Padahal tadi dia bilang apa saudara? Tuhan itu baik bagi hati yang bersih. Dia berkata dan membasuh tanganku gak tanda bersalah. Artinya mempertahankan kehidupan bersih. Mempertahankan kehidupan yang benar itu sia-sia. Bahkan ketika dia bilang aku mempertahankan hidup yang benar. Hati yang bersih itu sia-sia. Bukan cuma sia-sia yang dia bilang. Ternyata dia bilang ketika aku lakukan itu. Ayat 14 dia bilang apa? Setiap kali dia lakukan itu. Dia seperti kena tulah setiap hari saudara. Mempertahankan hati yang bersih, dekat dengan Tuhan. Dia seperti kena tulah. Artinya ada sebuah saudara perbedaan yang terjadi kepada kehidupan Asaf. Pertanyaannya, apa yang membuat Asaf itu saudara, itu bisa berubah? Kemurnian, ketulusan, kebersihan hatinya itu berubah, itu tercemari. Saudara, saya mulai baca. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua yang berbeda ini. Ini kan ada jalan ceritanya saudara. Ini ada prosesnya sehingga terjadi sebuah perubahan. Nah saudara, apa yang membuat Asaf itu saudara berubah? Kebersihan hati dan kemurnian hatinya itu tergores saudara, menjadi hati yang mulai kotor. Ternyata saudara ayat 2 sampai 11 itu menceritakan begini. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Aku nyaris tergelincir. Ayat 3. Sebab ternyata ini saudara. Ini penyebabnya. Aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Ternyata saudara yang menjadi saudara masalah. Sehingga hati yang bersih, hati yang murni saudara. Itu saudara berubah. Itu tergores tentang dengan kekotoran hati. Ternyata kecemburuan saudara kepada orang fasik. Dari mana kita tahu? Ayat 4 bilang begini. Sebab orang fasik, orang yang gak mengenal Tuhan. Atau kalau versinya Daud kalau gak salah. Versi Daud dalam 2 Samuel 22 kalau nggak salah ayat 22. Kefasikan menurut Daud di situ adalah begini, orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu Tuhan, tapi dia menjauh dari Tuhan.
Kefasikan kalau saya nggak salah 2 Samuel pasal 22 itu ayat 22 itu berkata begini saudara. Bahwa orang fasik itu orang yang tahu Tuhan. Tapi dia melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Melanggar. Apa itu saudara? Yang ini dia lihat orang-orang fasik. Kesakitan gak ada pada mereka. Mereka sehat, mereka gemuk. Mereka gak mengalami kesusahan manusia. Ini orang fasik yang Asaf lihat. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Padahal mereka itu ayat 6 berkalungkan kecongkakan. Mereka orang yang congkak. Oh ya, ini sudah diikuti, oke. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri Allahku sebagai orang fasik. Berarti versi Daud orang fasik apa saudara? Orang yang gak mengikuti jalan Tuhan. Berarti dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan. Dia orang Kristen, dia orang percaya. Tapi dia gak melakukan apa yang Tuhan mau. Ini versi Daud. Saudara saya cuma teringat tadi. Oke, nah saudara ayat 6 dikatakan saudara Mazmur 73. Mereka itu berkalungkan kecongkakan. Mereka orang sombong. Pakaian itu saudara bicara tentang sebuah lambang daripada perbuatan. Makanya di Wahyu itu adalah ada kain lenan halus, perbuatan benar. Saudara dikatakan apa saudara berpakaian kekerasan. Kehidupan mereka kehidupan yang gak benar. Sudah sombong. Hidupnya keras, perbuatan mereka keras, tapi mereka gemuk. Saudara, kesalahan mereka sudah jelas-jelas salah. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan, mereka kaya karena pemerasan. Mereka kaya karena sogok sana sogok sini. Mereka kaya sudah karena mengambil hak orang lain. Mereka kaya sudah karena melakukan yang gak benar. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Bukankah itu ada di sekeliling kita hari-hari ini? Bukankah itu dipertontonkan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Nah saudara, ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit. Lidah mereka membual di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Banyak sekarang yang terjadi seperti ini. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan kebenaran. Melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha-usaha yang gak benar. Kenapa? Karena mereka melihat orang gak benar tambah kaya. Kita kok tambah susah. Orang yang gak benar kita tahu hidupnya gak benar. Mereka beli rumah terus, beli mobil terus. Hidup mereka mewah, anak-anak mereka mewah. Saya kok demikian. Itu yang terjadi kepada Asaf, saudara. Ayat 11. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta dan senang selama-lamanya. Mungkin saudara kita ada di posisi ini. Kita melihat orang gak benar. Kita melihat saudara rekan-rekan sejawat pekerjaan kita. Setelah mereka kok tambah berhasil, kita tahu gak benar. Kita kok sudah hidup benar, kok kita seakan-akan keberhasilan kita, kekayaan kita, harta benda kita, investasi kita gak lebih banyak dari mereka. Mereka mungkin ABS, asal bapak senang. Mereka hidup dalam kemunafikan. Kenapa yang mereka yang diangkat, kok saya gak diangkat? Saya mempertahankan saudara nilai pekerjaan, nilai usaha ini supaya hidup dalam kebenaran, supaya perusahaan ini nggak gagal, nggak hancur. Institusi yang di mana aku ada supaya nilainya kebenaran. Mereka udah jelas-jelas kenapa mereka naik. Saudara tahu? Itulah yang dilihat, itulah yang menjadi fokus utama daripada Asaf. Sehingga ayat 13 dia bilang, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Yang mempertahankan tanganku dikatakan. Dia basuh, dia cuci, artinya dia terus hidup dalam pengudusan dengan Tuhan. Supaya dia gak bersalah, artinya menghidup dalam kebenaran. Saudara, bukankah di sekeliling kita ini sedang terjadi? Apa yang membuat saudara? Dia gak murni hati. Karena dia sendiri gak menjaga hatinya untuk tetap murni. Untuk tetap tulus di hadapan Tuhan. Pertanyaannya begini. Bagaimana salah satu cara untuk kita bisa menjaga hati kita tetap murni. Untuk kita terus menjaga hati kita tetap tulus. Untuk kita terus menjaga hati kita biar tetap bersih di hadapan Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 mencatat begini saudara. Jangan hatimu iri
kepada orang berdosa. Tetapi takutlah akan. Apa artinya saudara? Hari-hari ini jangan kita jealous, jangan kita cemburu kepada orang yang berdosa. Kepada tetangga yang tambah kekayaan karena dosa. Gak usah cemburu saudara. Nah, ketika kita gak cemburu, supaya kita lebih kuat lagi, Alkitab berkata apa? Tetapi takutlah akan Tuhan. Ketika kita gak cemburu, kita harus tingkatkan nilai yang sebelahnya, yaitu takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu dari sisi Tuhan. Maka kita akan melihat segala sesuatu akan baik adanya. Ini yang penting saudara. Kenapa saudara kita harus takut akan Tuhan? Dan jangan iri kepada orang berdosa. Karena orang yang gak iri kepada orang berdosa. Karena orang yang takut akan Tuhan. Ayat 18 bilang apa? Masa depan sungguh ada. Dan bukan hanya masa depan sungguh ada. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Nah saudara tahu? Apa pentingnya pengharapan kita tetap ada dan pengharapan kita enggak hilang? Pengharapan dan kekuatan adalah dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Orang yang kuat adalah orang yang punya pengharapan. Kalau kita lihat orang yang kuat, percayalah. Karena orang itu pasti punya pengharapan. Dan orang yang punya pengharapan pasti dia kuat. Karena pengharapan dan kekuatan dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Apalagi pengharapan kita punya dasar dalam iman Kristen. Roma pasal yang kelima ayat 5. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dijelaskan kenapa pengharapan dalam Kristus, dalam Tuhan gak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Makanya dengan kekuatan saudara, powerful keyakinan iman. Paulus saudara menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa kepada orang Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. Maka Paulus bicara begini. Saudara, berdirilah teguh. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Yang kedua dia bilang apa? Jangan goyah. Yang ketiga apa saudara? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ada tanda seru. Ada sesuatu yang digaris bawahi di sana. Berarti sesuatu yang penting. Ada sebuah penekanan yang luar biasa. Kenapa saudara? Kita harus berdiri teguh. Kita jangan goyah. Kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, ini iman. Ini kepercayaan. Ini keyakinan. Ini pengharapan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan saudara untuk melakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Alkitab bilang apa saudara? Apapun yang kita lakukan, jerih lelah kita. Apapun yang kita tabur, nilai taburan kita. Apapun yang kita persembahkan, hidup kita. Saudara, segala sesuatu yang kita persembahkan, nilainya saudara adalah nilai yang tidak akan pernah mendatangkan kesia-siaan. Siapa yang mampu berdiri teguh? Siapa yang mampu gak goyah? Siapa yang mampu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan? Padahal kehidupan akan terus saudara, membawa kita saudara, kepada proses-proses kehidupan. Kepada tantangan-tantangan kehidupan. Hanya orang yang bersih hatinya. Hanya orang yang murni hati. Hanya orang yang tulus hati. Belum diangkat sekarang kita bersyukur. Kenapa? Kita tahu. Yang terpenting adalah Tuhan bersama-sama denganku. Makanya Yesus berkata begini saudara. Hei, kamu tahu gak? Pada waktu ada pertanyaan. Guru, siapakah yang terbesar? Di antara si A, si B. Yesus bilang apa saudara? Yang terbesar. Bukan yang dilayani. Tapi yang terbesar adalah yang melayani. Dan aku pun datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Dia saudara disebut Mesias. Dia disebut saudara anak Allah. Dia disebut saudara Allah. Mesias itu artinya yang diurapi. Tapi dia datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Makanya terjadi banyak pertentangan pada waktu itu saudara. Di kalangan orang-orang Yahudi tentang Yesus. Salah satu bagiannya itu.
Maka Yesus bilang satu hal. Dunia sedang lenyap. Bukan karena kebutuhan Bapak Ibu. Karena kalau bicara kebutuhan, Tuhan selalu akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 Yesus bicara sendiri, makan, minum, pakai. Bapamu di surga tahu kamu memerlukan itu dan Bapamu di surga memberikan itu. Pertanyaannya Yesus bilang, jadi dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginan. Makanya bangun keinginan kita yang kuat dengan Tuhan. Sehingga ketika bumi sedang lenyap, langit dan bumi bergoncang, saudara, kita adalah orang-orang yang terlindungi. Kenapa? Karena ada satu kerajaan yang gak dapat digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kita akan akan berlindung di sana, saudara. Ketika keinginan kita dengan Tuhan itu kuat, pasti kita cari Tuhan. Nah, Alkitab mencatat Matius pasal 6:33. Orang yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab bilang apa, saudara? Semua akan ditambahkan dalam kehidupan orang itu. Siapa orang-orang yang bisa mendahulukan, yang akan mengambil prioritas tertingginya, yaitu mendahulukan kerajaan Allah, kebenarannya, yang terutama dan utama. Hanya orang yang murni hati, hanya orang yang bersih hati. Nah, ini yang penting, saudara. Jangan kotori dengan saudara. Kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang fasik. Seperti Asaf tadi. Aku sungguh-sungguh kok kayak gini. Aku sudah perpuluhan, aku sudah memberi kok kayak gini. Orang-orang yang gak benar, orang-orang yang fasik kok hidupnya jauh lebih enak. So kita terus masuk kepada Mazmur 73. Saya akan bahas sampai Mazmur 73 sampai akhir. Ketika sampai di ayat ke-14 tadi, dia bilang aku kena tulah. Maka saudara, akhirnya Asaf mau masuk lebih dalam. Di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-16. Alkitab mencatat Asaf mau cari tahu saudara rumusan. Mau cari tahu saudara apa sih yang menjadi penyebab daripada orang-orang fasik ini gemuk. Orang-orang fasik ini saudara kaya. Orang-orang fasik saudara ini sudah berhasil dalam tanda petik. Di ayat 16. Mazmur 73 ayat 16 dia bilang. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Asaf pengen selalu tahu. Apa rumusan? Apa kata kuncinya? Dia berkata apa? Lihat saudara. Hal itu menjadi kesulitan. Nggak akan ada jawaban di sana saudara. Makanya berhentilah untuk bertanya kenapa orang fasik ini seperti ini. Nggak akan ada jawaban. Bahkan dikatakan hal itu adalah kesulitan. Tapi saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, ini kita harus bersyukur. Kenapa? Seperti Amsal berkata, orang benar 7 kali dia jatuh dia akan bangkit lagi. Karena tangan Tuhan yang selalu menopang. Tapi orang fasik sekali dia jatuh dia gak akan bangkit lagi. Asaf orang benar. Dan lihat saudara, orang yang dekat dengan Tuhan punya keuntungan dan kelebihan ini. Sekalipun goyang, sekalipun saudara ada di titik terendah dalam kehidupannya. Tetapi orang yang selalu dekat dengan Tuhan pasti akan diingatkan tentang satu hal. Yaitu apa saudara? Ayat yang ke-17. Ketika dia mau cari tahu, sulit. Tetapi ayat yang ke-17. Ayat ke-17 catat ini saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan di persimpangan jalan, dia akan selalu mengingat satu hal. Apa itu saudara? Sampai aku masuk ke tempat kudusnya Allah. Akhirnya saudara dia frustasi dengan saudara cari tahu. Nggak tahu-tahu jadi sulit. Makanya dia ingat inilah keuntungannya dekat dengan Tuhan. Dia ingat ada satu tempat yang disebut di sini tempat kudusnya Allah. Tempat saudara hadirat Allah ada. Saudara dia mulai ingat di tempat itu. Saudara adalah satu tempat di mana gak ada kesulitan untuk mengetahui dan memahami segala sesuatunya. Di tempat itu selalu akan ada jawaban dari segala sesuatunya. Di tempat itu blueprint segala sesuatunya ada. Maka yang dilakukan oleh Asaf di tengah-tengah saudara
kegalauan, di tengah-tengah kegundahan, di tengah-tengah saudara kegoncangan psikisnya, mentalnya, imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan. Maka dia tahu ada satu tempat, maka dia datang, yaitu ke hadirat Tuhan, ke tempat kudusnya Allah. Ketika dia naik ke tempat itu, dia datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dan lihat Tuhan mulai membukakan segala sesuatu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dia. Sehingga Tuhan kasih tahu, saudara, jangan kamu ikuti gaya orang fasik. Kenapa? Engkau harus lihat kesudahannya. Saudara tahu, lihat mereka senang, lihat orang gak benar senang. Ingat saudara, segala sesuatu akan berakhir. Segala sesuatu yang dimulai dengan garis start akan ketemu dengan garis finish. Dan saudara, Tuhan bukakan kepada Asaf. Tuhan gak berikan kunci kenapa mereka kaya dengan kekerasan, dengan kecongkakan. Tapi Tuhan kasih, kamu tahu gak hasil akhir mereka. Dan Tuhan kasih tahu ayat 18, ternyata mereka ada di tempat seperti apa. Ayat 18, sesungguhnya mereka ada di tempat-tempat yang licin. Kau taruh mereka. Terus satu waktu kalau mereka gak bertobat, mereka jatuh. Mereka akan hancur. Dan bukan hanya kehancuran yang orang fasik akan alami. Tapi ayat selanjutnya ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ternyata saudara, kebinasaan saudara sudah menjadi bagian daripada orang fasik. Nah saudara, ketika dia lihat ini, ketika saudara yang namanya Asaf lihat ini, maka Asaf saudara mulai bersyukur. Kenapa? Karena saudara, dia berkata di ayat yang kedua tadi, sedikit lagi aku jatuh. Berarti dia belum jatuh saudara. Tapi ketika dia melihat kesudahan segala sesuatunya, dia melihat ending daripada orang fasik, dia tahu tugas orang fasik. Apa tugas orang fasik? Pengkhotbah 2 ayat 26. Orang fasik, orang berdosa ditugaskan untuk apa saudara? Dia hanya mengumpulkan. Dia hanya akan menimbun harta benda. Kemudian satu waktu, ayat 26, Pengkhotbah 2 ayat 26. Kemudian satu waktu akan diserahkan kepada orang yang berkenan. Siapa orang yang berkenan? Orang yang bersih hati, orang yang murni hati. Saudara, siapa orang yang berkenan saudara? Orang yang saudara memiliki kemurnian, kebersihan daripada hatinya. Makanya Mazmur berkata saudara, siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Bukankah orang yang bersih hatinya, orang yang murni, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hati yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan. So lihat Alkitab berkata saudara, kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tapi orang berdosa, orang fasik ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenaan oleh Allah. Nah saudara, ketika Asaf tahu ini, dia lihat itu karena dia naik ke gunung kudus Allah. Maka saudara di ayat-ayat selanjutnya, saudara Asaf itu berkata, saudara di ayatnya yang ke-24. Maka Asaf itu berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Asaf menyadari pentingnya sebuah nasihat dari Tuhan. Dan dia berkata, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ketika dia sudah tahu segala sesuatu tentang orang fasik, maka ada satu pernyataan yang luar biasa. Ketika hatinya kembali dibersihkan, hatinya kembali murni, hatinya kembali saudara mulai steril. Maka tahu enggak? Di ayat yang ke-25, Asaf mulai berkata begini. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan hatinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap
Tetapkah Allah selama-lama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian aku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 25 dan ayat 26. Ketika dia tahu tentang rumusan, tentang segala sesuatu, akhir daripada perjalanan kehidupan manusia, baik orang benar dan orang fasik, maka dia rekomitmen kembali dengan Tuhan. Dia mau saudara hatinya bersih lagi yang sudah tercoreng tadi saudara, yang sudah terkotori tadi saudara. Karena dia iri kepada orang yang berdosa. Maka Alkitab mencatat, dia mulai rekomitmen dengan Tuhan. Dengan berkata, selain engkau gak ada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku habis lenyap, dia bilang tadi di ayat 14, aku seperti kena tulat tiap pagi. Sekarang dia rekomitmen, sekalipun dagingku habis lenyap, tapi gunung batuku, artinya matanya akan selalu tertuju kepada Tuhan. Dia berkata, dan tetaplah Tuhan selama-lamanya. Nah saudara, ini penting di sepanjang tahun 2022. Kita memiliki kebersihan, kita memiliki kemurnian hati. Saudara, penting kita mulai menjaga hati kita hari-hari ini. Kenapa kita harus jaga hati kita? Ingat, dari awal firman itu ditaruh di loh-loh hati kita. Itu hal yang sangat penting. Kalau firman ada di loh-loh hati kita, maka dengar baik. Sebenarnya itu akan membuat kita itu sanggup menstabilkan hidup kita setiap hari. Kalau firman ada di loh-loh hati kita. Setelah kita mampu memperbarui pikiran kita lewat firman. Setelah kita akan mampu menstabilkan segala sesuatu yang bergejolak dalam kehidupan kita lewat firman. Kalau kita jaga hati, kalau firman di loh-loh hati. Apa untungnya kita bisa menstabilkan hidup kita setiap hari dengan firman? Maka lihat saudara, supaya kita akan mampu memikirkan hal-hal yang membuat kita tenang. Saudara tahukah kita gak tenang? Asam lambung naik, emosional, rasa lemah terus. Betul gak saudara? Saudara tahu ketika gak stabil, ketika kita stres, ketika gak ada yang menstabilkan kehidupan kita, pikiran kita. Lihat saudara, kecondongan emosi akan membuat sebuah kehancuran dalam kehidupan kita. Orang yang memutuskan dalam ketidaktenangan dalam segala sesuatu, baik itu pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga, pelayanan, pasti hasilnya akan berbalik saudara. Dalam kehidupan kita mendatangkan keburukan, bukan kebaikan. Kenapa? Yakobus mencatat, karena orang yang gak tenang, orang yang mendua hati, gak tenang hidupnya. Alkitab mencatat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Doa adalah sesuatu yang dinaikkan kepada Tuhan. Sebagai permohonan, sebagai permintaan, sebagai harapan. Dan Tuhan menjawab doa, bukan doa yang benar, tapi orang yang benar. Siapa yang berdoa? Kalau kita gak tenang saudara, biasa dalam ketidaktenangan kita hanya akan menuntut dan menuntut. Itu pentingnya saudara kita menjaga hati. Karena loh-loh hati kita pada awalnya firman ditaruh di sana. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah pusat perintah daripada kehidupan manusia. Pikiran menimbang-nimbang, yang memutuskan selalu hati. Lagi gak enak perasaan gak usah ke situ. Betul gak saudara? Lagi gak enak hati ya sudahlah gak usah datang. Lagi gak enak hati gak usah lakukan lah. Betul gak? Hati adalah perintah manusia. Maka Amsal 4 ayat 23 itu memerintahkan kita. Kebenaran yang memerdekakan kita. Jagalah hati. Dengan hati-hati. Dengan kewaspadaan. Karena dari hati akan terpancar sebuah kehidupan. Terjemahan lain bilang karena dari hati, saudara, dimulai kehidupan. Saya akan tutup di sini. Kenapa harus jaga hati?
Saudara, karena di hati kita terletak kekuatan untuk menerobos. Di hati kita terletak sebuah kekuatan untuk saudara bisa melakukan banyak hal yang besar. Kenapa? Karena ingat, yang bisa menerobos itu adalah kekuatan firman. Dan loh hati kita dari awal sudah ditaruh dasar firman itu sendiri. Ini penting saudara. Pertanyaan lebih dalam, bagaimana untuk kita bisa menjaga hati kita? Ini kan pertanyaan. Saudara, kita akan mampu jaga hati kita ketika kita terus isi hati kita dengan kasih. Kita akan mampu menjaga hati kita ketika kita izinkan hati kita dikuasai oleh kasih. Kenapa bisa terjaga ketika kasih memenuhi hati seseorang? Ingat, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih itu saudara itu mengampuni. Kasih itu akan membawa kepada perdamaian dan pendamaian. Ketika kita mengisi hidup kita dengan kasih, maka lihat, gak akan ada ketakutan. Kasih akan melenyapkan ketakutan. Kasih akan mengampuni. Orang yang gak tenang hidup adalah orang yang gak mengampuni. Tapi manifestasi kasih itu akan mengampuni. Ketika kasih itu memenuhi hati kita, maka ketulusan dan kebersihan hati itu akan menjadi bagian kita. Hari ini saudara, saya tutup dengan ini. Seringkali kenapa pada akhirnya kita gagal dalam banyak hal? Karena kita sering sekali mementingkan hal yang gak penting. Apa itu saudara? Hal yang gak penting adalah saudara, kita selalu iri kepada orang lain, kepada orang berdosa. Kenapa itu gak penting? Seharusnya saudara, kalau kita iri berarti kita fokus kepada mereka. Seharusnya fokus kita harus menintrospeksi hidup kita setiap hari. Karena itu akan menambahkan kualitas iman, kapasitas ilahi, kapasitas roh itu berkembang dalam kehidupan kita. Tanpa kekudusan gak ada yang bisa melihat Allah. Kenapa seringkali kita gak mengejar kekudusan? Karena satu hal, kita mementingkan hal yang gak penting. Kita lupa salah satu bagian penting kekudusan dalam kehidupan kita mengintrospeksi kehidupan setiap hari. Kita gak akan ada waktu lagi introspeksi ketika kita fokus kepada orang. Tetanggaku, edaku, laikku, keluarga mereka lebih baik. Maka kita lupa kenapa kita mungkin belum baik. Mungkin kita masih malas, mereka rajin. Mungkin saudara, mereka sekuat tenaga berusaha. Mereka punya mental, mereka bangun mental. Sedangkan mental kita hanya menghakimi. Maka saudara, berkat dan rezeki kita tertutup. Hari ini biarlah kita gak jatuh ke dalam satu perjalanan seperti Asaf. Karena dia iri ke orang berdosa. Tapi hari ini kita membangun sebuah nilai yang lebih tinggi. Yaitu apa saudara? Kita gak iri kepada orang berdosa. Kita belajar terus takut akan Tuhan. Sehingga masa depan kita sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagian. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama, sekalipun dagingku Gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah ditabur. Kami bersyukur Bapa dan kami diberkati Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mendapatkan rema dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu.
Biarlah Engkau yang selalu menjamah setiap hati kami, murnikan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta yang telah sharing firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkatinya, berkati pelayanannya, berkati setiap apa yang mereka perlukan, berkati keluarga besarnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau semakin memakai hamba-Mu semakin luar biasa. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Berikut seputar warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel diadakan setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 10 WIB dan sesi kedua pukul 18 WIB yang diadakan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Mari ikuti kegiatan ibadah menara doa yang dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB dan ibadah doa malam yang dilakukan setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti Family Altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja di nomor 0853 5869 0042 atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat menyampaikannya lewat nomor rekening yang tertera di layar ataupun melalui aplikasi lainnya. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan sampai sore hari ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan, berkat-Mu bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dengan kekuatan pengurapan hikmat-Mu terus bertambah-tambah bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati segala sesuatu yang dikerjakan, berkati keluarga, istri, anak, dan seluruh keluarga besar hamba-Mu. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kudus-Mu dan mengangkat tangan kami dari tempat ini. Salam bagi-Mu Yerusalem, salam bagi-Mu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagi-Mu. Diberkatilah tembok-Mu, diberkatilah Purim-Mu. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk pekerjaan, aktivitas, usaha, bahkan studi daripada umat-Mu. Berkati ya Tuhan.
keberhasilan dan keberuntungan menyertai setiap perjalanan daripada kehidupan umat-Mu ya Bapa. Bahkan di sepanjang minggu mendatang, anugerah-Mu melimpah bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan umat-Mu akan pulang membawa berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Al-Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu, mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.